Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan kembali, nama saya Fadil. Jadi di sini insya Allah saya akan membahas mengenai lanjutan dari materi-materi sebelumnya, yaitu pemilihan pupuk untuk sekarang. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai pendahuluan dan formulasi unsur hara dari tiap-tiap komoditas. Nah, disesuaikan sama kebutuhan teman-teman seperti itu. Nah, oke, mungkin untuk pemilihan pupuk di sini teman-teman mungkin bisa mencoba untuk memahami mengenai jenis-jenis pupuk terlebih dahulu ya, terutama di pendahuluan dan mungkin survei gitu untuk pupuk-pupuk apa yang tersedia di sekitar daerah teman-teman seperti itu. Oke, jadi setelah kita mendapatkan formulasi sesuai kebutuhan kita, yaitu di sini contohnya adalah tanaman sayur daun di Sadiva, kira-kira apa langkah selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan seperti itu? Nah, oke, di pemilihan pupuk seperti yang teman-teman tahu di pendahuluan ini ada dua syarat utama. Yang pertama adalah water soluble atau larut air. Ya, dan yang kedua untuk kandungan unsur hara atau nutrisi di pupuk tersebut jelas kadarnya berapa persen seperti itu. Nah, kira-kira jenis pupuk apa saja sih yang ada dua syarat tersebut seperti itu secara umum ya di pasaran Indonesia. Ini bukan disponsori oleh pihak manapun, tapi ini adalah beberapa produk yang sering kami pakai seperti itu. Yang pertama ini adalah dari PT Merauke Tetap Jaya, dari pupuk PT Merauke. Jadi banyak dari campuran AB Mix, racikan AB Mix yang kami pakai itu dari apa namanya, memiliki komposisi banyak dari PT Merauke Tetap Jaya seperti itu. Ada juga dari BASF, ini kadang menjadi alternatif apabila ada beberapa pupuk yang memang tidak tersedia. Dan ada pupuk jadi, biasanya AB Mix jadi seperti itu. Nah ini alternatif paling akhir seperti itu karena untuk harga relatif lebih mahal seperti itu. Nah, ini merupakan beberapa contoh yang umum. Namun apabila teman-teman menemukan contoh pupuk yang lain yang memang memenuhi dua syarat tersebut, silahkan dipakai saja seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, ini adalah alur peracikan nutrisi. Nah, di bab ini, insya Allah kita akan belajar mengenai pendataan database pupuk, serta penentuan pupuk yang akan memenuhi masing-masing unsur hara dari formulasi-formulasi yang telah kita buat sebelumnya, seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa sambil buka hydrobody-nya ya, seperti itu. Jadi di Hydrobody ini ada pencatatan database pupuk seperti itu. Nah, di tab sebelah kanan itu ada baris seperti ini ya, substance selection, analysis, water quality dan lain sebagainya. Kita pencet di substance selection saja, seperti itu ya teman-teman ya. Insya Allah nanti akan dibahas lebih lanjut di video practice session. Nah, ini ketika teman-teman membuka substance selection, nanti teman-teman akan mendapatkan interface yang seperti ini, seperti itu. Nah, kita coba dari sebelah paling kiri dulu. Nah, di sebelah paling kiri dulu, di sebelah kiri ini dia itu adalah database dari pupuk-pupuk hidroponik yang umum ada di pasaran. Nah, ini umumnya jika teman-teman baru download Hydrobody ini isinya ini dalam bentuk nama senyawa kimianya dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, terus selanjutnya di sebelah tengah ini ada untuk bagian menambahkan atau merubah atau mengedit jenis pupuk di dalam database. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya seperti itu. Nah, di sebelah yang kosong ini merupakan bagian yang menandakan pupuk-pupuk yang akan kita gunakan nantinya untuk kalkulasi seperti itu yang mau kita pakai untuk meracik seperti itu. Nanti akan ada tampil di sebelah kanan seperti itu. Nah, terus kemudian ketika teman-teman mengklik di sebelah sini bagian dari pupuknya, misal saya ngeklik amonium chloride gitu. Nah, terus kemudian misalnya ada muncul pop up di sini. Nah, ini kalnit. Nah, misal saya ambil kalnit ya di sini. Nah, nanti akan muncul pop up di pojok kiri atau kanan layar teman-teman. Nah,
Di sini berisi informasi mengenai kandungan unsur hara yang ada di dalam pupuk tersebut beserta kelarutannya serta bentuknya apakah dia padat atau cair seperti itu. Nah, di sini contoh kalnit. Kalnit ini memiliki purity 100%, kemurnian 100% ya, anggap 100%. Kemudian kadar NO3-nya 14,4%, NH4-nya 1,1, Ca-nya 19%, seperti itu. Jadi menandakan unsur hara yang ada di dalam pupuk tersebut kandungannya. Oke. Nah, untuk yang seperti tadi yang seperti saya bilang, untuk database itu sebenarnya sudah ada ya di sini nih. Nah, ini sudah ada di apa database default seperti itu. Akan tetapi namanya itu merupakan nama senyawa kimianya seperti itu dan dia itu dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus coba mentranslate apabila teman-teman agak kebingungan seperti itu. Nah, dua contohnya di sini ini adalah dari calcium nitrate AG grade tulisannya di aplikasinya. Nanti kita akan coba lihat. Ini di pasaran teman-teman biasanya nemunya dalam bentuk kalnit seperti itu. Ini produk Merauke ya. Saya ambil contoh produk Merauke yang umum seperti itu. Nah, kemudian ada potasium nitrate. Nah, potasium ini kan dia kalium, K. Nitrate dia NO3. Nah, berarti KNO3 putih. Biasanya kalau di pupuk Merauke itu namanya kalinitra. Nah, atau enggak teman-teman bisa pakai KNO3 putih yang lain seperti itu. Nanti kita akan masukkan ke database juga. Nah, tapi ada beberapa pupuk yang sering dipakai di hidroponik dan tidak ada tapi tidak ada di database teman-teman. Biasanya ini pupuk-pupuk mikro. Nih, contoh dia Vitaflex, Vitoflex, Flex G. Nah, ini tidak ada di dalam database default teman-teman. Jadi, teman-teman harus menambahkan di database tersebut jika teman-teman ingin menggunakan pupuk tersebut dalam kalkulasi teman-teman seperti itu. Nah, ini ada pupuk NPK Mutiara. Ini tidak ada juga di dalam database. Jadi, teman-teman bisa menambahkan untuk alternatif seperti itu. Nah, ini caranya mungkin teman-teman bisa sambil buka juga untuk hydrobody-nya. Jadi di bagian tengah tadi, di bagian editing, penambahan dan penghapusan database, ini teman-teman klik bagian add new di sini. Nah, klik saja bagian add new. Itu untuk menambahkan pupuk baru ya. Ingat yang menambahkan ya. Nah, yang sebelumnya ini ditambahkan saja teman-teman. Itu untuk menambahkan. Nah, apabila untuk merubah apa namanya spesifikasi dari database yang ada, ini pakai edit selected. Nah, nanti akan dijelaskan di video untuk lengkapnya. Nah, ini interface-nya kalau teman-teman menambahkan pupuk baru atau add new. Di sini ini ada name. Name ini artinya nama dari apa namanya pupuk tersebut. Misal tadi Vitaflex. Terus kemudian formulasi kimia ini teman-teman nggak wajib isi. Tidak diisi pun nggak apa-apa. Ini hanya melambangkan dari rumus kimianya untuk teman-teman lihat nanti ketika kalkulasi gitu, tidak berpengaruh ke hasil. Nah, ini concentrated type. Nah, concentrated type ini nanti akan berpengaruh di nanti di kalkulasi akan ada pupuk stok A dan stok B. Nah, sementara ini teman-teman untuk pupuk kalnit atau kalsium nitrat, KNO3 atau potasium nitrat dan pupuk Fe itu dimasukkan ke stok A ya, stok A ya. Selain itu stok B, magnesium, mikro dan lain sebagainya masukin ke stok B. Concentrated type tulis aja B gitu. Nah, kemudian di sini defaultnya kami menggunakan pupuk yang dalam bentuk padatan ya teman-teman. Akan tetapi jika teman-teman mendapatkan pupuk dalam bentuk cair misal dan itu memenuhi dua persyaratan pupuk tadi, maka silahkan centang tanda ini add substance in milliliter. Nah, misal pupuk apa misalnya pupuk AB mix lengkap. Nah, misal dalam bentuk cair tapi. Nah, ini add substance-nya dia kan cair, jadi harus dicentang. Weight per volume. Gitu teman-teman, bedanya. Nah, kita default ini kita tidak centang. Ini kita tidak centang, kita hapus centangnya karena kita menggunakan pupuk dalam bentuk padatan. Seperti itu. Nah, terus di sini ini adalah bagian yang berisi mengenai informasi
unsur hara apa yang terkandung dalam pupuk tersebut. Dan ini satuannya dalam bentuk persen berat, weight per weight persen, seperti itu. Weight per weight persen itu artinya persentase dalam bentuk berat. Kalau W per V itu persentase dalam bentuk volume, berat per volume, teman-teman. Gitu ya. Ini materi kimia dasar, mungkin bisa diingat-ingat lagi seperti itu. Nah, ini mungkin NO3-nya berapa, NH4-nya berapa, itu kan sudah tertera di label seperti itu. Nanti teman-teman tinggal isi berapa persen. Nah, yang harus diperhatikan di sini teman-teman, ini adalah beberapa unsur hara yang kadang dia itu dalam bentuk oksida. Contohnya ini adalah P. P itu bisa P2O5 atau P saja. K itu bisa K2O atau K saja. Nah, teman-teman harus tahu kapan teman-teman menambahkan memilih oksida atau unsur tunggalnya saja seperti itu. Nah, kalau memang di pupuk nanti tertera P2O5, ya teman-teman pilih dari drop down-nya itu P2O5. Nanti akan otomatis dia mengkalkulasikan ke P. Gitu. Sama juga kayak K2O. Gitu ya teman-teman ya. Jangan salah nanti. Nah, ini ada harga per kilogram pupuk. Nah, ini penting bagi teman-teman yang mau tahu untuk sekali bikin pupuk itu berapa. Nah, itu penting nanti dikalkulasi untuk melihat nilai ekonomisnya. Nah, jika sudah, teman-teman nanti add to database. Tinggal klik gitu. Nah, nanti lengkapnya akan ada di video insya Allah. Nah, ini tugas ya bagi teman-teman sebelum ke praktis atau sambil praktis session nanti coba masukkan data dari keempat pupuk di atas dari VitaFlag, VitoFlag, NPK Mutiara 1616, dan FlexG di dalam database. Ini ditambahkan ya, karena di database default setahu saya itu tidak ada. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada SOP, kalium sulfat, magnesium sulfat, dan MKP, dia potasium dan fosfat, seperti itu. Nah, ini teman-teman silahkan cari nama kimianya yang ada di dalam database default. Setahu saya ada, tapi nama kimianya itu berbeda. Nama kimianya itu menggunakan nama kimia senyawanya. Itu teman-teman bisa cukup edit saja karena datanya sudah ada. Edit nama dan edit harga, atau mungkin edit jumlahnya apabila memang tidak sesuai dari deskripsi pupuk, itu bisa. Atau jika teman-teman bingung tidak ketemu, bisa menggunakan metode ditambahkan baru seperti itu, seperti yang sebelumnya. Oke, selanjutnya ini terkait pemilihan pupuk ya. Jadi teman-teman, pemilihan pupuk ini nanti teman-teman tambahkan ke add substance nanti di bagian tab add substance. Nah, ini nanti teman-teman pastikan bahwa pupuk yang teman-teman tambahkan, yang teman-teman pilih itu memenuhi unsur hara yang dibutuhkan dari tanaman tersebut. Contoh misal ini KNO3 putih. KNO3 putih ini memenuhi NO3 dan kalium. Nah, kalnit dia kalsium dan NO3. Kemudian magnesium, Mag-S dia magnesium dan sulfur. MKP dia K dan P. Nah, pupuk untuk Fe-nya apa? Untuk Mn-nya apa? Zn-nya apa? B-nya apa? Nah, ini teman-teman harus tambahkan semua. Hingga keseluruhan unsur ini dia mendapatkan pupuk yang sekiranya dia dapat memenuhi kebutuhannya seperti itu. Karena nanti dikalkulasi akan berpengaruh teman-teman untuk ada atau tidaknya pupuk yang memberikan suplai unsur hara tersebut seperti itu. Nah, ini add use ya, add to use. Nanti, nah ini beberapa pupuk dasar ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang sekiranya mau apa namanya kopas pun nggak apa-apa. Nanti teman-teman coba cari sendiri informasinya mengenai pupuk-pupuk ini. Kalnit, FEDTA, Vitoflex, FlexG dan lain-lain itu nanti teman-teman tambahkan saja ke bagian database seperti itu. Nah, mungkin untuk bagian pengantar dari formulasi, bagian dari peracikan pupuk mungkin sampai sini saja. Jadi teman-teman ini sudah memiliki dasar untuk menambahkan data
database pupuk hidroponik yang dapat digunakan seperti itu. Serta memilih dari pupuk-pupuk tersebut mana yang sekiranya harus dipakai seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan ada practice session untuk menambahkan database pupuk serta pemilihan pupuk yang dapat memenuhi unsur hara dari formulasi-formulasi yang kita telah bikin sebelumnya seperti itu. Oke, terima kasih. See you di practice session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.